Di awal abad ke-16, lautan menjadi panggung bagi bangsa-bangsa Eropa untuk berlomba-lomba mengeruk kekayaan dari bangsa lain. Salah satu bangsa Eropa yang paling bersemangat dalam mengarungi lautan adalah Portugis. Dipimpin oleh Afonso de Albuquerque pada tahun 1511, Portugis menjelajahi lautan yang luas dan akhirnya mendarat di Malaka dan menaklukkannya. Namun, ternyata dia lebih tertarik untuk menuju pulau-pulau penghasil rempah yang terletak di timur Nusantara. Kedatangan Portugis di Nusantara tidak hanya sekadar peristiwa biasa. Itu adalah awal dari sebuah kisah yang kini tercatat dalam sejarah Nusantara. Dipimpin oleh tokoh-tokoh pemberani dan visioner, Portugis tidak datang dengan tangan kosong. Mereka membawa kapal-kapal besar yang dipenuhi dengan keinginan untuk menguasai perdagangan rempah-rempah. Tepatnya di Maluku, di tengah-tengah pulau-pulau yang penuh dengan aroma cengkeh dan pala, Portugis mendirikan pos perdagangan. Tokoh seperti Francisco Serrao dan Antonio de Abreu memainkan peran penting dalam mendirikan pos-pos perdagangan strategis ini. Mereka tidak hanya membangun pos perdagangan, tetapi juga benteng-benteng kokoh yang menjadi simbol kekuasaan mereka di wilayah tersebut. Benteng-benteng seperti Fort Oranje di Ternate dan Fort Belgica di Pulau Neira menjadi saksi bisu dari dominasi Portugis dalam perdagangan rempah-rempah. Namun, keberadaan Portugis di Nusantara tidak lepas dari tantangan. Persaingan dengan bangsa-bangsa Eropa lainnya, terutama Spanyol dan Belanda. Tokoh-tokoh seperti Cornelis de Houtman dan Jan Piet Zoenkouwen dari Belanda mulai menguatkan upaya mereka untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Pertempuran demi pertempuran terjadi, baik di laut maupun di daratan, antara Portugis, Spanyol, Belanda, dan penguasa lokal seperti Sultan Ternate dan Sultan Tidore. Ketegangan semakin meningkat, dan tak lama kemudian, Portugis mulai merasakan penurunan pengaruhnya. Malaka, yang dulu menjadi simbol kejayaan Portugis, jatuh ke tangan Belanda pada tahun 1641, menandai akhir dari masa keemasan Portugis di Nusantara. Meskipun kekuasaannya telah berakhir, warisan Portugis tetap hidup dalam sejarah dan budaya Nusantara, terutama di Indonesia sekarang ini. Jejak agama Katolik, arsitektur benteng-benteng megah, bahasa-bahasa yang bersinggungan dengan bahasa Portugis, dan berbagai tradisi yang masih bertahan hingga kini, menjadi saksi bisu dari zaman kejayaan dan penjajahan Portugis di Nusantara. Meskipun masa itu telah berlalu, cerita-cerita dan pengaruh Portugis tetap membentuk bagian penting dari kekayaan budaya Nusantara yang beragam dan berwarna. Lantas, apa alasan bangsa-bangsa Eropa berebut untuk menguasai rempah-rempah di Nusantara? Pada masa itu, rempah-rempah memiliki nilai yang sangat tinggi dan dianggap sebagai komoditas penting dalam perdagangan internasional. Rempah-rempah seperti cengkeh, pala, lada, dan rempah-rempah lainnya digunakan dalam pengobatan, pewangi, dan sebagai bumbu dalam masakan, membuatnya sangat diminati di Eropa. Rempah-rempah pada masa itu juga menjadi status simbolis bagi bangsawan dan kelas atas di Eropa. Mereka digunakan untuk menunjukkan kekayaan, kekuasaan, dan status sosial. Permintaan akan rempah-rempah terus meningkat di Eropa karena digunakan dalam jumlah besar oleh penduduk setempat dan juga menjadi barang dagangan penting untuk diperdagangkan ke Timur Tengah dan Asia. Rempah-rempah tertentu hanya tumbuh di wilayah-wilayah tertentu, seperti di Kepulauan Nusantara. Hal ini membuatnya menjadi barang yang langka di Eropa dan meningkatkan harganya secara signifikan. Perdagangan rempah-rempah memberikan keuntungan besar bagi pedagang Eropa, terutama setelah mereka menemukan jalur laut baru ke Asia yang memungkinkan mereka untuk mengambil rempah-rempah langsung dari sumbernya.
Kontrol atas perdagangan rempah-rempah juga memberikan kekuatan politik dan ekonomi kepada bangsa Eropa yang menguasainya. Hal ini memicu persaingan sengit antara bangsa-bangsa Eropa untuk mendapatkan kendali atas sumber-sumber rempah-rempah tersebut. Lantas, kenapa bangsa-bangsa Eropa berhenti berebut untuk menguasai rempah-rempah? Selama abad ke-18, permintaan akan rempah-rempah mulai berkurang di Eropa karena berbagai alasan. Termasuk perubahan selera kuliner, penggunaan obat-obatan baru, dan perubahan tren dalam industri parfum. Dengan ditemukannya jalur laut baru yang lebih efisien dan aman, seperti jalur Tanjung Harapan, membuat perdagangan langsung dengan Asia lebih mudah tanpa harus melalui jalur-jalur tradisional yang melewati Nusantara. Pada saat itu minat bangsa-bangsa Eropa mulai bergeser dari perdagangan rempah-rempah ke komoditas lain seperti teh, kopi, dan gula. Dari segi kekuatan, bangsa-bangsa Eropa mengalami penurunan kekuatan militernya, karena banyak terlibat dalam konflik-konflik di berbagai wilayah, dan itu mengalihkan perhatian mereka dari perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Nusantara dikenal sebagai Kepulauan Rempah-Rempah, karena kekayaan rempah-rempahnya, termasuk cengkeh, pala, lada, kayu manis, dan lain-lain. Rempah-rempah ini memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan menjadi daya tarik bagi bangsa-bangsa Eropa dalam periode perdagangan rempah-rempah. Nusantara di zaman modern adalah Indonesia. Indonesia memiliki sumber daya mineral yang melimpah, termasuk minyak bumi, gas alam, batu bara, timah, emas, nikel, dan berbagai logam lainnya. Sumber daya mineral ini menjadi sumber utama pendapatan negara melalui industri pertambangan. Namun, masihkah bangsa asing ingin menguasainya? Kekayaan alam Indonesia memiliki potensi besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun juga menimbulkan tantangan terkait dengan pengelolaan yang berkelanjutan dan perlindungan lingkungan.